Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Marquez ingin juara dunia MotoGP satu kali lagi, apakah masih bisa? Pembalap Spanyol, Marc Marquez sedang menikmati musim perdananya bersama Ducati pada tahun 2024 ini dengan tim Gresini Racing. Tahun depan Marquez mendapat promosi naik ke tim pabrikan Ducati Lenovo, membuka peluangnya menjadi juara dunia lagi. Marquez sendiri merasa tahun 2024 ini sangat sulit bersaing dengan dua pembalap tercepat Ducati. Namun tahun depan dan selanjutnya bisa menjadi cerita berbeda, karena itu dia berharap bisa setidaknya kembali menjadi juara dunia sekali lagi. Saat ini Marquez sudah mengoleksi 6 gelar juara dunia kelas utama atau total 8 gelar di semua kelas. Namun Marquez bukan lagi pembalap muda, dia bahkan akan menjadi yang tertua di grid tahun depan, ini bisa menjadi tantangan tambahan bagi pria Cervera itu. Dan jika Marquez berhasil meraih targetnya menjadi juara dunia sekali lagi, artinya dia akan menyamai jumlah gelar mantan musuhnya, Valentino Rossi yang memiliki total 9 gelar juara dunia. Tujuannya adalah untuk berada di posisi 3 besar, yang tidak akan mudah untuk dipertahankan melawan Bastianini, kata Marquez dalam wawancara dengan DAZN, seperti dimuat Marca.com. Meskipun demikian, Marquez percaya diri bisa meraih setidaknya 1 gelar lagi di tahun lainnya. Saya pikir saya akan memenangkan gelar juara dunia lagi, saya berharap setidaknya 1, demikian harap pria Cervera itu. Marquez terakhir kali menjadi juara dunia pada 2019 lalu, dia mengalami cedera parah pada 2020 yang membuatnya gagal menambah gelar lain. Pada 2020 kejuaraan dimenangkan oleh Joan Mir Suzuki X-Star kemudian giliran Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, pada 2021, sementara tahun 2022 dan 2023 menjadi milik Francisco Bagnaia dengan Ducati. Terungkap, Martin ngamuk sampai garasi hampir roboh usai crash MotoGP Jerman. Pembalap Spanyol, Jorge Martin tiba-tiba terjatuh 2 lap menjelang finish dalam balapan utama MotoGP Jerman. Martin memimpin hampir sepanjang balapan di Sachsenring, kemenangan sudah di depan mata, namun dia tak dapat menghindari kecelakaan. Akibatnya, dia tidak hanya kehilangan posisi 1 tapi juga tersungkur dari puncak klasemen sementara. Rider satelit Prima Pramac Racing itu terlempar ke posisi 2 klasemen, dilewati oleh rival terkuatnya, Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, dengan keunggulan 10 poin. Kondisi ini sangat sulit diterima oleh Martin, bahkan dia sangat marah dan ngamuk-ngamuk sesampainya di garasi setelah terjatuh. Hal ini terungkap dari video yang diunggah oleh DAZN Spanyol dan seketika padok Pramac menjadi heboh. Martin menghantam panel garasi dan dinding pembatasnya nyaris roboh dan mengenai beberapa anggota tim Pramac. Martin sendiri mengakui melakukan tindakan tersebut karena rasa kecewa dan frustrasi, bahkan dia juga meninju motorhomenya. Saya mengalami saat-saat yang sangat buruk di dalam truk, tidak mudah untuk mengasimilasi hal-hal ini. Anda dapat meninju truk, tapi itu tidak membantu, dan saya telah melakukannya, akui Martin seperti dimuat todocircuito.com. Anda dapat mulai menangis, pada akhirnya Anda harus melepaskannya, mengeluarkannya dan melihat ke depan banyak kesalahan ini, itu akan kembali ke tempat saya sudah menang, sambung Martin. Pembalap Madrid itu akan mengevaluasi semua hal yang terjadi agar tak terulang lagi di masa mendatang. Zarco sebut duet Bagnaia Marquez menakutkan, pembalap lain cuma kebagian posisi 3. Tim pabrikan Ducati Lenovo memiliki susunan pembalap yang sangat menarik untuk MotoGP musim 2025 mendatang. Ada 2 juara dunia, Francisco Bagnaia dari Italia dan bintang Spanyol, Marc Marquez. Keduanya akan berada di tim yang sama dengan motor yang sama, menggunakan mesin terbaik di grid. Pembalap Prancis, Johan Zarco menilai duet Bagnaia dan Marquez akan sulit dikalahkan, pembalap lain akan sangat kesusahan menjangkau mereka nantinya. Dengan kata lain tim merah Ducati Lenovo akan semakin mendominasi kelas utama Grand Prix. Saya pikir Marc dan Pecco untuk tahun depan, di tim papan atas, hampir mustahil untuk dijangkau dan mereka akan terbang sepanjang tahun, kata Zarco memberikan komentarnya, berbicara kepada Crash.net. Tapi setidaknya dari posisi ketiga ke posisi ke-10 akan ada beberapa perubahan, dan itu bagus.
Dan menurut saya, perbaikan yang dilakukan Yamaha dan memasukkan lebih banyak motor ke grid akan mendorong Honda untuk melakukan perubahan dan mendorong diri mereka sendiri untuk menemukan solusi, sambung Zarco menjelaskan. Tim Ducati Lenovo akan sangat kuat dengan duet Bagnaia Marquez, tapi juga Ducati mulai tahun depan akan menjadi 6 motor saja setelah Pramac beralih ke Yamaha. Ini akan bagus untuk proyek Yamaha. Mereka membutuhkan lebih banyak sepeda untuk berkembang dan mendapatkan lebih banyak informasi, kata pembalap Prancis itu. Adalah bagus untuk mendapatkan lebih banyak motor Jepang di kejuaraan, karena sekarang motor-motor Eropa, terutama Ducati, mendapatkan terlalu banyak keuntungan. Jadi akan ada keseimbangan yang lebih baik dan saya berharap pabrika, Jepang akan mengurangi kesenjangan dengan Ducati, demikian harapan Zarco. Sementara itu, Zarco sendiri akan tetap membalap untuk tim satelit LCR Honda Castrol pada 2025 mendatang. Target Aprilia di MotoGP Silverstone 2024, pembalap keempat masuk top 10. Tahun ini, atau paling tidak di seri ke-9 pada paruh pertama musim MotoGP 2024, Aprilia bisa dibilang lebih baik dari KTM dalam hal performa dan hasil. Terlepas dari prestasi apik Pedro Acosta, KTM bisa disebut Red Alert. Pabrikan Austria harus melakukan sesuatu dalam 4 minggu ini untuk dapat menghadirkan solusi signifikan bagi RSI 16 di paruh musim kedua. Namun Aprilia, baik tim satelit maupun tim pabrikannya telah menunjukkan bahwa mereka hadir di sana. Di Sachsenring Maverick, Oliveira dan Raul tampil dengan sangat bagus dan mereka menjadi pabrikan yang sempat membuat repot Ducati di seri Jerman. Meski kecewa, Direktur Aprilia Racing, Massimo Rivola, mencatat performa positif kedua motor di tangan Raul Fernandez dan Miguel Oliveira. Senang rasanya melihat Aprilia Trackhouse tampil kompetitif. Meski tak mau start dari baris pertama, ambisinya harus lebih besar. Saat jeda musim panas MotoGP dimulai, Aprilia sudah bersiap untuk menghidupkan kembali race GP di sirkuit yang sangat populer dan cukup klop dengan karakter RSGP di masa lalu, Silverstone, di mana Alex Espargaro memenangkan podium pertamanya pada tahun 2021. Alex Espargaro diperkirakan akan pulih 100% dan akan memperkuat tim bersama Vinales di sana. Sementara Oliveira kemungkinan akan ditemani oleh Raul yang akan memperoleh pembaruan paket motor yang akan membuatnya akan jauh lebih mendekati RSGP 2024. Meski semua rencana mereka ini, Massimo Rivola pun dengan yakin menetapkan target untuk balapan di Silverstone. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk Silverstone, sebuah trek yang kami sukai dan yang, di masa lalu, telah memberi kami kepuasan besar. Kami akan kembali dengan Maverick dan Alex dalam performa terbaiknya, dan dengan Miguel dan Raul, kami akan mengincar 4 Aprilia di 10 besar.